Halo guys, selamat pagi. Hari ini Senin, pasar dunia mengguncang semua batin para trader. Pada saat membuka layar perdagangan, para trader menatap grafik dan tiba-tiba melihat harga minyak mentah dunia melonjak seperti roket. World Texas Intermediate atau harga minyak mentah dunia crude oil menembus $110 per barrel dan melonjak lebih dari 20%. Gila guys, ya apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kamu tahu semua sekarang ini kita ya lihat situasi di Timur Tengah, ketegangan antara si Amerika, Israel dan Iran semakin memanas. Jalur energi dunia yang paling vital, Selat Hormuz mulai terancam tertutup total dan padahal ya 1/5 dari distribusi minyak dunia tuh lewat selat yang sempit itu. Ya, jadi ketika jalur terganggu, dunia seperti kehilangan nafas. Dan negara-negara produsen minyak mulai menahan produksinya, pasokan mulai menipis dan pasar pun panik. Ya, dan dari ruang konferensi di Washington, Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang keras. Anggaran militer mungkin dinaikkan menjadi 1,5 triliun US dollar. Dan serangan bisa diperluas bahkan ke pemimpinan Iran yang baru pun disebut akan dihapuskan. Semakin gila Donald Trump ini ya, cocoknya tewas saja dia. Ya, di saat yang sama para analis militer juga sedang membicarakan satu tempat yang sangat strategis, yaitu Pulau Kark. Pulau Kark adalah tempat suplai minyak Iran untuk diekspor 90% dari bahan baku dia untuk dunia. Jadi jika pulau itu jatuh, maka pasar energi dunia bisa terguncang seperti gempa guys. Ya, dan dampaknya nggak hanya berhenti di grafik dan harga minyak doang. Ini akan menjalar loh, pelan tapi pasti, dan di kehidupan kita semua akan terdampak. Karena ketika minyak mentah naik, harga transportasi pasti naik, biaya logistik juga akan melonjak, harga pupuk juga pasti meningkat, dan harga pangan ikut terdorong naik. Kamu harus waspada. Dan analisa aku, harga pangan yang akan berdampak pertama sekali adalah gula pasir atau gula putih. Hati-hati guys ya. Jadi kalau mau beli jangan buru-buru, jangan rame-rame, pelan-pelan aja ya, diam-diam aja gitu ya. Dan akhirnya ini akan dirasakan bukan hanya trader yang ada di New York atau di London, tapi juga supir truk di jalan raya, nelayan yang beli solar, petani yang beli pupuk, ibu rumah tangga di pasar tradisional. Inflasi ini perlahan naik seperti air yang menggenang dan awalnya hanya setinggi mata kaki lalu lutut, hingga akhirnya menenggelamkan daya beli masyarakat. Sejarah ini pernah terjadi dan mungkin akan berulang. Jadi kalau kamu ingat krisis minyak di tahun 1973, dunia diguncang dan ekonomi global itu terseret ke dalam resesi yang panjang. Aduh, semoga kita baik-baik saja ya. Dan di hari ini dunia kembali berdiri di tepi jurang yang sama saat satu selat tertutup, satu terminal minyak diserang, satu keputusan militer yang diambil. Ini bisa memicu efek domino yang menjalar ke seluruh dunia. Karena dalam ekonomi modern, minyak bukan sekedar energi, ia adalah urat nadi peradaban. Dan ketika urat nadi itu terganggu, seluruh tubuh dunia akan merasakan sakitnya. Jadi kalau inflasi naik yang disebabkan karena energi global, coba lihat dulu sejarah masa lampau, apa yang terjadi di masyarakat kita. Demikian dari aku, Fauzi. Terima kasih. Selamat pagi.